Pernahkah kita merasa ibadah kita sudah cukup? Mari kita lihat Umar bin Khattab. Saat hatam Al-Baqarah, ia bukan bangga. Ia menyembelih unta, lalu menangis. Mengapa? Ia merasa tertampar ayat tentang orang munafik. Ia berkaca pada diri, malu, lalu beristighfar. Sikapnya berbeda jauh dengan kita hari ini. Saat ditegur munafik, kita membela diri. Kita ingin diakui bertakwa, tapi enggan prosesnya. Berbicara cinta dan empati, tak ada yang menandingi Rasulullah. Suatu hari, Nabi meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran. Saat sampai ayat tentang Nabi bersaksi atas umatnya, tangis Rasulullah pecah. Beliau meminta bacaan dihentikan. Beliau menangis bukan karena takut diri sendiri. Beliau menangis karena tahu umatnya penuh kesalahan. Beliau tak siap bersaksi atas keburukan umatnya di hadapan Allah. Saking besarnya cinta itu, Rasulullah menyimpan doa pamungkasnya. Bukan untuk dirinya, tapi syafaat bagi umatnya di akhirat. Manusia suci tanpa dosa, tapi yang dipikirkan justru kita. Agama ini tak hanya menuntut lisan, tapi tindakan nyata. Ada kisah murid fasih mengaji, tapi tak naik kelas. Ia tertahan pada ayat, orang yang mendustakan agama. Sang guru menegur, aku tak pernah melihatmu memberi makan yatim atau miskin. Kamu hanya membaca, tapi tak mengamalkannya. Sejak itu, sang murid rajin bersedekah. Barulah ia diluluskan. Al-Quran tak boleh berhenti di tenggorokan, harus diimplementasikan. Mengaji itu bagus, tapi peduli sesama adalah bukti nyata. Jika punya ilmu, ajarkan. Jika punya rezeki, bagikan. Itulah wujud syukur yang sebenarnya. Ujian hidup datang dalam berbagai bentuk. Lihatlah Nabi Yunus, terjebak di perut paus. Tempat yang seharusnya jadi kuburan gelap. Namun karena lisannya tak berhenti bertasbih, Allah menyelamatkannya. Terkadang, masalah bukan beratnya ujian, tapi cara kita memandangnya. Ada pria kaya jatuh miskin, mengeluh pada ulama. Sang ulama menjawab dengan senyuman. Baguslah temanmu pergi. Bayangkan jika mereka menontonmu jadi buruh. Pria itu sadar. Musibah adalah cara Tuhan menjaga kehormatannya. Kita sering hidup dalam ketakutan. Takut penyakit, bencana, kehilangan. Tapi kita lupa anugerah luar biasa yang menyangga hidup, air. Seharusnya air di bumi meresap habis. Namun karena kasih sayang Tuhan, sistem air tetap terjaga. Allah bertanya, siapa yang bisa mendatangkan air jika surut? Hanya Allah. Maka, ubahlah ketakutan kita. Jangan hanya takut hal duniawi. Takutlah jika kita tak jadi hamba yang baik di matanya. Takutlah jika di akhir usia, kita berakhir dalam keburukan. Mari renungkan doa Rasulullah. Jadikan kehidupan ini sarana menambah kebaikan. Dan jadikan kematian akhir dari segala keburukan. Menjadi orang saleh itu sederhana. Rawat keluargamu, bekerjalah jujur, tolong sesama. Jika belum bisa menebar kebaikan, setidaknya jangan ganggu orang lain. Hiduplah sebagai hamba yang damai. Dan kelak, kembalilah dalam keadaan yang diridai.